warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, berbahagia sekali kita petang hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan duduk di dalam majelis di dalam masjid ini. Ada dua keutamaan yang kita lakukan pada hari ini atau pada petang ini. Yang pertama, kita adalah thalabul ilmi. Keutamaan dari kita belajar ilmu adalah, apalagi di dalam rumahnya Allah, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, ya, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu, yang dia pergi ke masjid itu tidak menginginkan kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Fa'ajruhu, maka pahalanya ka'ajri hajatin tamatin, maka pahalanya seperti pahala haji secara sempurna. Nah, ini ya. Maka monggo yang pertama kita luruskan niat dulu bahwa kita di petang hari ini datang di dalam majelis ini untuk kita ini belajar ilmu dari ilmu-ilmu Allah atau dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita melakukan ibadah ta'qib. Ibadah ta'qib adalah kita menanti satu kewajiban sesudah kita melakukan kewajiban sebelumnya. Kita tadi sudah melakukan ibadah maghrib, kemudian kita menanti untuk melakukan ibadah sholat isya, dan dalam menanti itu tidak ada perkara-perkara yang sia-sia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau melakukan ibadah ta'qib semacam ini, maka kataballahu fi illiyin, maka Allah akan menulis kita ini berada di dalam illiyin. Apa illiyin itu? Kitabum marqum, yaitu catatan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu catatan dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah, ini ya. Maka monggo kita lazimi, kita istiqomahkan Bapak Ibu sekalian, kita duduk di dalam majelis-majelis ilmu semacam ini. Sekarang kita lihat pada hadis yang kelima dari kitab Arba'in Nawawi, Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdatsa, siapa yang memperbarui, fi amrina, dalam perkara-perkara kami, hadza, ini, ma laisa minhu, maka apa-apa yang tidak ada darinya, fahuwa raddun, maka dia itu raddun, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin, dan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, man amila amalan, barang siapa yang seseorang itu beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya itu perkara kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
hadis ini menjadi dalil ya bahwa di dalam agama ataupun tepatnya di dalam ibadah kita ini di dalam melakukan ibadah-ibadah maqdhah itu harus sesuai dengan tuntunan. Dalam kaidah fikih bahwa hukum asal ibadah itu adalah haram dan hukum asal dalam perkara muamalah itu adalah mubah. Artinya dalam perkara-perkara ibadah hukum asalnya itu adalah haram, yaitu apabila tidak ada syariat yang mensyariatkan dari Allah ataupun dari Rasulullah, maka itu berarti tidak boleh dilakukan. Contohnya misalnya sholat, hukum asal sholat itu adalah haram kecuali sholat-sholat yang disyariatkan oleh Allah ataupun disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita nggak boleh di dalam ibadah itu ada improvisasi sendiri. Contohnya misalnya tuntunan kaifiat sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Kemudian karena kita itu saking mendapatkan anugerah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, ya, kita habis dapatkan uang 2 miliar misalnya begitu ya. Terus kita sebagai ucapan syukur kepada Allah Ta'ala, kita sholat subuhnya itu 4 rakaat. Istilahnya kita ngasih bonus sama Allah gitu ya. Yang seharusnya sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Kemudian saking senengnya kita melakukan sholat subuh 4 rakaat. Logika kita pasti Allah itu lebih senang. Wong kita seharusnya sujudnya itu hanya 4 kali, 2 rakaat 4 kali berarti ya. Maka dengan 4 rakaat kita sujudnya jadi 8 kali. Al-Fatihahnya yang seharusnya hanya 2 kali kita jadi 4 kali. Nah, logika matematika kita itu pasti Allah itu lebih senang. Tetapi Bapak Ibu, Allah tidak begitu ya. Jadi Allah itu sudah menggariskan, sudah menentukan ketentuan-ketentuan tentang ibadah-ibadah maqdhah, baik itu syariat itu dari Allah ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak boleh menambah-nambah kembali atau merubah atau mengurangi. Nah, ini ya. Jadi di dalam ibadah hukum asalnya adalah haram, tapi dalam perkara muamalah hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Kita dalam perkara muamalah apa saja boleh selama tidak ada larangan. Jual beli nggih boleh selama tidak ada jual beli yang dilarang oleh Allah atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya jual beli yang dilarang itu dengan tanajus. Tanajus itu menawarkan barang dengan memuji-muji secara berlebih-lebihan. Ya, misalnya saya jual beli mobil saya untuk mendapatkan harga yang maksimal, saya puji habis-habisan, istimewa lah, padahal barangnya tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Nah, itu namanya tanajus ya. Kemudian juga kita mengurangi timbangan, nah itu berarti jual beli yang dilarang ya. Tapi hukum asalnya dalam perkara muamalah itu adalah boleh. Nah, tapi dalam perkara ibadah hukum asalnya adalah haram. Itu kaidahnya awal begitu nggih. Lah kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu di dalam ibadah dia menambah-nambah atau mengurangi atau merubah, maka ulama mengatakan dengan cara semacam itu berarti dia tidak mengakui atau dia bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, jadi pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan atas kalian itu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridho bahwa Islam itu sebagai dinan, sebagai aturan kalian, sebagai tata hidup kalian, nidhamul hayat, tata aturan kehidupan kalian ya. Ini
yang dijadikan oleh ulama sebagai dalil bahwa agama Islam atau aturan Islam itu sudah sempurna. Maka dalam perkara-perkara ibadah kita tidak diperkenankan untuk menambah-nambah, mengurangi atau merubah. Ibadah di sini tentunya adalah ibadah-ibadah maqdhah, ya. Contohnya sholat, kemudian haji, kemudian apalagi puasa. Misalnya puasa, Allah sudah menentukan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah ditetapkan oleh Allah pada bulannya itu bulan Ramadan. Nah, kita mungkin karena Ramadan itu karena sibuknya, jadi tak ganti lah, nanti Ramadan saya enggak puasa, diganti di bulan Dzulhijjah misalnya begitu nggih. Nah, ini maka tidak diperbolehkan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Islam sudah ada ketentuan-ketentuan yang pasti di dalam ibadah. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ulama-ulama fikih membagi bid'ah itu ada dua, ya. Bid'ah i'tiqadi dan yang kedua adalah bid'ah amali. Bid'ah i'tiqadi itu adalah bid'ah tentang keyakinan, ya. Dan ini menjadikan pelakunya bisa menjadi kafir. Dan yang kedua adalah bid'ah amali. Ini pelakunya tetap mereka sebagai seorang muslim, hanya dia melakukan perbuatan dosa yang besar. Contoh bid'ah i'tiqadi misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka memahami bahwa Isa ibnullah, Isa itu adalah anaknya Allah. Atau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu adalah anaknya Allah. Lah itu sudah masuk di dalam ranah keyakinan, dan itu hukumnya adalah bisa menjadikan pelakunya bahkan menjadi kafir, ya, dengan ketika seseorang memahami atau meyakini semacam itu. Atau ketika seseorang meyakini bahwa sesudah Nabi Muhammad ada nabi lagi, atau meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang belum sempurna, ya. Nah, ini ya, keyakinan-keyakinan semacam itu bisa menghantarkan pelakunya menuju kepada kekafiran karena bertentangan dengan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Ini jadi bid'ah i'tiqadi. Kemudian yang kedua adalah bid'ah amali, bid'ah dalam hal amal, ya. Di dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah dengan Allah taala, maka falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia itu beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan dia tidak boleh berbuat syirik dalam ibadah dengan ahadan, dengan sesuatu pun. Ini ulama-ulama tafsir menafsirkan berbuat syirik dalam ibadah itu adalah berbuat riya atau melakukan ibadah secara riya. Nah, ini ya, jadi ketika seseorang dalam beribadah kepada Allah diikuti dengan riya atau sum'ah, ya. Riya itu ibadahnya kepingin dilihat oleh manusia, sum'ah itu ibadahnya kepingin didengar oleh manusia, maka ibadah yang semacam itu raddun, ibadah yang semacam itu tertolak. Apa artinya tertolak? Artinya tertolak tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, ya, tidak dicatat oleh Allah atau tidak dicatat oleh malaikat bahwa itu adalah amal soleh, ya. Nah, jadi amal soleh itu apa toh? Amal soleh itu adalah amal yang menjadikan Allah itu ridho kepada pelakunya, ya. Di sebuah perbuatan atau amal yang dengan amal itu Allah ridho. Apa bentuk ridhonya Allah? Allah mencatat sebagai kebaikan, Allah memberikan kepadanya itu catatan pahala. Lah,
nanti di akhirat itu akan dibalas dengan kebaikan berupa surga. Di dunia Allah akan memberikan balasan dengan balasan-balasan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini ya, jadi tidak semua amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mempersyaratkan amal itu dikatakan amal soleh ya. Jadi amal itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, maka ulama mempersyaratkan 3. Yang pertama, amal itu harus dilakukan dengan keikhlasan, ikhlas karena Allah atau karena janji Allah atau karena takut dengan ancaman Allah. Jadi kita beramal karena kepingin masuk surga, niku ikhlas mboten Bapak Ibu? Ikhlas nggih. Kenapa? Karena surga itu adalah janji dari Allah. Kita beramal kepingin terhindar dari neraka, ikhlas mboten? Ikhlas, karena itu neraka itu adalah ancaman dari Allah. Dalilnya mana? Dalilnya nanti bisa kita buka di dalam surat Ar-Ra'd ya. Di sana ada ayat bahwa salah satu ciri dari calon-calon penghuni surga itu adalah yakhafuna min su'il adzab. Yakhafuna su'al adzab. Jadi calon-calon penghuni surga itu di dalam beramal itu mereka itu takut dengan buruknya siksa dari Allah. Nah, ini menjadi dalil kita beramal agar terhindar dari neraka itu diperbolehkan, dan itu masuk dalam kategori ikhlas karena neraka itu adalah ancaman dari Allah, surga itu janji dari Allah. Berbeda kalau kita ini beribadah, misalnya sholat kepingine geni iso jejer kalau mara tuwa gendang dipek mantu gitu nggih, calon mara tuwa gendang dipek mantu. Lah ini sudah tidak ikhlas karena bukan dari Allah Ta'ala ya. Jadi syarat amal itu dikatakan sebagai amal soleh itu yang pertama adalah ikhlas, dan dalilnya sudah kita bahas pada hadis yang pertama, pada hadis Arba'in Nawawi kemarin ya, bahwa innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, syarat amal itu dikatakan amal soleh atau amal yang mendapatkan pahala dari Allah itu adalah muttaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Kita sholat duhur syariatnya itu sekarang jam 11 berapa? 30 sekian gitu nggih. Nah, karena kepingin keburu pergi sholat di lungo, kita sholatnya jam setengah 11 gitu aja lah. Kira-kira sholat itu diterima enggak itu? Tidak ya, walaupun kita ikhlas karena tidak sesuai dengan tuntunan. Contohnya lagi, kita sholat itu tuntunannya menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat. Nah, kita gandeng wong Indonesia sekarang orang menghadap ke kiblat lah, misalnya menghadap teng pundi? Istiqlal napa Candi Borobudur napa teng Prambanan ngoten nggih. Nah, niku salate ditampi napa mboten? Tidak, karena tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan tuntunan ya, ini. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, syarat amal itu dikatakan amal soleh itu yaitu yang beramal itu dari kalangan orang-orang yang beriman. Nanti dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi kita dapatkan bahwa amalannya orang-orang kafir itu habitat a'maluhum, sia-sia amalannya mereka. Bahkan Allah tegaskan la nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Besok di akhirat orang-orang kafir itu tidak ada timbangannya, tidak ditimbang amalannya. Kenapa tidak ditimbang? Karena amalannya tidak dicatat oleh Allah, tidak dicatat oleh malaikat. Nah, terus gimana? Bangkitkan di alam kubur, giring teng padang mahsyar, tidak ada hisab buat mereka, tapi langsung masuk di dalam neraka. Karena apa? Ya karena amalannya tidak dicatat, tidak direken, istilah bosone Jawa, tidak direken nggih. Hanya akan dibalas di dunia. Dibalasnya mungkin kalau dia itu seneng sedekah, dia akan dipuji-puji oleh banyak orang. Oh, dia seneng orangnya sosial, dermawan dan sebagainya. Tapi tidak ada balasan nanti di akhirat.
Kalau Allah berbelas kasih kepada mereka, cara Allah menolong mereka itu dengan mereka diberikan hidayah oleh Allah, hidayah itu taufik, kemudian mereka masuk Islam, lah baru kemudian amalannya itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Ini ya, jadi Bapak Ibu, syarat amal itu dikatakan sebagai amal soleh, syaratnya 3, ikhlas, kedua mutaba'ah atau mengikuti sunnah, mengikuti syariat, dan yang ketiga adalah yang beramal diikuti atau dilandasi dengan keimanan ya. Maka kemarin sudah kita bahas bahwa yang membedakan antara adat istiadat dengan ibadah kadang-kadang hanya niatnya saja ya ini. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang yang terjadi di kalangan muslimin ini dalam istilah bid'ah ini kemudian digunakan untuk mudah sekali menjustifikasi saudara-saudara kita yang hanya karena berbeda amalan dengan kita kemudian kita mengatakan bid'ah, kemudian menggunakan dalil yang ekstrim gitu nggih, bahwa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Nah sehingga seakan-akan untuk menjustifikasi bahwa pelaku bid'ah neraka. Nah begitu nggih. Nah Bapak Ibu, padahal dengan keterbatasan ilmu kita bisa jadi amalan-amalan apalagi masalah-masalah furu'iyah ya, itu kadang-kadang dijadikan perpecahan di kalangan muslimin atau dijadikan sebagai bahan untuk apa ya, menjustifikasi kesalahan kepada saudara kita muslimin ya. Nah ini tidak boleh kita lakukan semacam ini ya. Misalnya subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Nah, kemudian yang tidak kunut mengatakan wah kunut subuh itu adalah bid'ah. Nah semacam ini contoh-contoh omongan-omongan yang tidak perlu. Ada ikhtilaf dari kalangan ulama iya tentang kunut di dalam waktu subuh, tapi kemudian tidak bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah ya. Imam Syafi'i justru menuntunkan atau mengajarkan untuk melakukan sholat kunut subuh ya. Contoh lagi misalnya ya, niat ketika mau sholat dijaharkan nawaitu itu bid'ah. Nah ini hal-hal yang semacam ini apalagi dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang, nah ini enggak perlu kita besar-besarkan. Artinya ini memang ada ikhtilaf, ada perbedaan dari kalangan ulama. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini perlu saya sampaikan ya bahwa Rasulullah memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya apa? Artinya untuk membangun persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin itu perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok. Ya. Jadi perkara-perkara pokok yang itu harus kita utamakan. Maka perkara-perkara yang pokok itu harus kita jaga, kita upayakan, dan dalam mengupayakan itu kita dapatkan kebaikan. Dan ketika kita menjadikan perkara pokok itu apa istilahnya batal gitu atau bermasalah, maka penyebabnya itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi membangun hubungan persaudaraan dari kalangan muslim itu adalah hukumnya adalah wajib. Maka perkara-perkara yang menyebabkan retaknya hubungan muslimin itu juga harus kita hindarkan. Nah, ini ya. Jadi kaidahnya sesuatu yang wajib, maka sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban oleh perkara yang harus ditunaikan, kemudian perkara yang menghalang-halangi terwujudnya kewajiban, maka itu menjadi kekaroman ya. Maka monggo kita jangan sampai masalah-masalah furu', masalah-masalah apa istilahnya cabang dalam hukum syar'i ini kita jadikan sumber perpecahan dari kalangan muslimin, apalagi kemudian kita mudah-mudah sekali menjustifikasi ngene iki neraka, ngene iki bid'ah, ngene enggak nggih.
kita perlu belajar lebih lanjut, kita belajar lebih jauh ya. Kadang-kadang gini ya, di masyarakat muslimin doa ba'da sholat dengan mengangkat tangan itu aja kadang-kadang jadi masalah gitu ya. Dengan angkat tangan itu bid'ah gitu ya. Atau bahkan dongo ba'da sholat itu enggak ada tuntunan nih gitu ya. Yang ada itu hanya zikir-zikir saja. Nah, hal yang semacam itu enggak perlu kita peruncing ya. Itu nanti pembahasannya dalam masalah-masalah semacam itu adalah kalangan para ulama fikih ya. Nah, kita monggo ya. Ini kita belajar terus mawon dan kita tidak perlu untuk banyak mempermasalahkan dalam perkara-perkara semacam itu ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat kita diskusikan, bukan dengan cara menjustifikasi ya. Kita diskusikan, kita buka kitab, nah itu akan lebih baik, akan dapatkan ilmu yang lebih luas gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini pelajaran yang terdapat dalam hadis. Allah Ta'ala menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Hendaknya manusia mengambilnya sebagai jalan dan manhaj untuk beribadah kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya, Al-Yauma akmaltu lakum tadi. Di dalam hadis dalam ayat yang lain juga Allah menyampaikan kepada kita ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai din itu kalau dalam kamus itu nidhamul hayat. Din itu adalah aturan hidup, tata cara hidup, rule of game gitu ya. Jadi aturan main dalam kehidupan kita. Jadi barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai aturan kehidupan kita, fala yuqbala minhu, maka dia tidak diterima. Artinya tidak diterima di sini tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan pahala. Contohnya misalnya kita itu kerja bakti maulah. Kerja bakti yang kita itu dalam rangka mengamalkan Islam, maka kita dapatkan pahala. Ya. Islam itu, uang Islam itu disuruh untuk resik-resik, menjaga kebersihan, ya. At-tahuru syatrul iman, ya. Kebersihan itu bagian dari iman. Ya. Kalau an-nadhafatu minal iman itu laisa minal hadits, yaitu bukan dari hadis tapi itu khat atau kata-kata mutiara gitu ya, ini imla ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan ibadah atau bahkan tadi amalan-amalan ya, contohnya kerja bakti itu kan amalannya mubah sebetulnya ya. Tapi kalau kita niatkan ibadah maka itu bernilai ibadah. Tapi kalau kerja bakti tujuannya hanya umume iki yen ning kampung kerja bakti anggota niku tok, tidak diikuti dengan niatan ibadah, maka itu juga hanya bernilai kepada mubah saja. Kedua, kesempurnaan Islam tidak boleh ditambah atau dirubah atau dikurangi dalam hal tata aturan beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Tapi kalau kita itu mendewankan kitab atau membukukan Al-Quran, membukukan mushaf Al-Quran, kemudian kita membuat buku-buku agama, nah ini itu tidak termasuk dari kalangan, tidak termasuk dalam perkara bid'ah ya. Apalagi dulu di masa Nabi yang azan nggak pakai mic, nah, sekarang pakai mic itu mesti bid'ah lah, tidak begitu ya. Ini dalam hal teknis mawon. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya ya. Tadi contohnya dalil syar'i sholat subuh itu 2 rakaat. Lah kita kok 4 rakaat, maka walaupun kita itu ikhlas maka tidak diterima karena dalilnya syar'i tidak 4 rakaat ya. 4, larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Nah ini saya ambil istilah bid'ah yang buruk ini karena sebagian ulama ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ya. Allah alam bisawab dalam perkara ini ya. Nah Bapak Ibu sekalian ya, yang kelima, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba, mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtidak, mengada-adakan sesuatu tanpa dalil. Jadi hendaknya terutama dalam hal ibadah
kita itu semuanya itu pakai dalil. Salat nggih. Kira-kira ba'da salat zikirnya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu boleh enggak kira-kira? Nggih. Jadi ba'da salat zikir, nah, di antara doanya gitu boleh enggak? Ya. Tentunya tidak boleh karena apa? Itu ora tuk-tukane. Tuk-tukane ini napa ya? Tidak pada tempatnya gitu ya, tidak pada tempatnya. Bapak Ibu mau masuk kamar mandi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh enggak? Enggak boleh nggih. Karena enggak pada tempatnya. Walaupun itu ya apik, wong minta barokah kok nggih. Ning mboten tempatnya. Nah, maka nanti ulama membagi doa itu ada dua, doa mutlak dan doa muqayyad ya. Doa muqayyad itu doa-doa yang tempat dan bacaannya sudah ditentukan. Ya contohnya kita mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa yang muqayyad. Doa yang mutlak adalah doa yang semuanya tergantung kepada permintaan kita. Ya. Nah ini ulama fikih membedakan tata cara doa yang muqayyad dengan doa yang mutlak. Kalau doa yang muqayyad itu kita tidak perlu dengan mengangkat tangan. Tapi untuk doa yang mutlak kita disunahkan justru dengan mengangkat tangan. Misalnya mau masuk ke kamar mandi kita enggak perlu dengan mengangkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita mau tidur enggak perlu mengatakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita bercermin enggak perlu dengan mengatakan Allahumma kama hasanta khalqi fakasin khuluqi. Enggak perlu dengan mengangkat tangan. Tapi doa yang mutlak, nah kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Dalilnya nanti di hadis Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-10. Jadi doa yang mutlak itu apa? Doa yang bahasanya tergantung terserah kita, mintanya juga terserah kita, waktunya pun juga terserah kita. Termasuk tadi doa ba'da sholat sesudah zikir kita masih ada waktu dan kita nyuwun kepada Allah, itu namanya doa mutlak dan itu diperbolehkan kita. Jadi tidak termasuk perbuatan yang bid'ah ya. Jadi itu diperbolehkan kita mengangkat, dan sunahnya kita justru dengan mengangkat tangan. Tapi ketika zikir-zikir tadi astagfirullah atau ayat kursinya, nah kita tidak perlu dengan mengangkat tangan karena itu masuk dalam kategori zikir yang muqayyad atau doa yang mutlak tadi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa agama-agama dulu yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, terutama Nabi Isa kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu rusak. Maka ada istilah nanti masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada masa namanya masa kekosongan. Kenapa dikatakan masa kekosongan? Karena ajarannya Nabi Nabi Isa itu sudah banyak dirusak oleh pelaku-pelaku bid'ah di masa pengikutnya Nabi atau orang-orang yang membelokkan ajarannya Nabi Isa. Istilahnya meliberalisasi ajarannya Nabi Isa sehingga kemurnian ajarannya Nabi Isa justru kemudian hilang. Yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan yang diajarkan dari ajarannya Nabi Isa. Maka akhirnya orang mencari kebenaran ajarannya Nabi Isa itu sulit sekali. Nah maka itu disebut dengan masa fatrah ya, masa fatrah. Nah Islam kalau tidak dijaga dengan dalil semacam ini, nanti bisa jadi ajarannya dari Rasulullah ini bisa sebagaimana yang nasibnya ajarannya Nabi Isa. Jadi banyak liberalisasi agama, membuat ajaran-ajaran sendiri. Nah akhirnya terjadi kerancuan di dalam ajaran-ajaran agama Islam, bukan hanya dalam masalah-masalah syariat, bisa jadi nanti dalam masa berikutnya masuk dalam masalah-masalah ibadah atau dalam masalah-masalah akidah. Maka perlunya Rasulullah SAW untuk menjaga
kemurnian Islam dengan menyampaikan hadis semacam ini ya. 6. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan tidak ada kurangnya ya. Lah kalau kita mengakui bahwa Islam itu agama yang masih kurang, lah ini bahaya, bahaya sekali. Ya demikian Bapak-bapak sekalian, sebelum saya jam berapa ini? Masih ada waktu, kita gunakan untuk tanya jawab saja nggih. Monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu ditambahkan malahan nggih. Monggo. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sholat di dalam sholat imamnya tidak membaca surat, tidak membaca basmalah, itu sah atau tidak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada dalil la sholata lima lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat untuk orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga dalil ini dijadikan sebagai pegangan oleh saudara-saudara kita yang mewajibkan membaca Al-Fatihah ya, di dalam, walaupun itu dalam sholat berjamaah itu nggih. Kalau dalam sholat infiradi, sholat pribadi, ini sudah nggak ada perselisihan bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Tapi untuk berjamaah, nah ini dalil tadi tidak ada sholat untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka ini dijadikan sebagai dalil untuk tetap menambah satu rakaat tadi ya, yang berpegangan bahwa harus membaca Al-Fatihah berdasarkan dalil tadi ya. Jadi misalnya kita Allahu Akbar, imam sudah rukuk, kita belum membaca Al-Fatihah, maka berdasarkan dalil tadi, maka kita belum dihitung untuk mendapatkan satu rakaat. Dan nanti kita perlu menambah satu rakaat. Tapi ada dalil lagi bahwa man adraka ruku'an faqad rakaatan. Siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Nah, itu ya. Itu dalil yang digunakan dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa ketika masih mendapatkan rukuknya imam, maka dia masih mendapatkan satu rakaat. Itu nggih, man adraka ruku'an faqad rakaatan. Kemudian dalil yang kedua adalah bahwa qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaannya makmum, maka apa yang dibaca oleh imam itulah juga berarti sudah masuk dalam apa yang dibaca oleh makmum. Nah, dari dua dalil yang terakhir ini dijadikan pegangan oleh saudara-saudara kita yang ketika sholat berjamaah, ketika dia walaupun tidak mendapatkan Al-Fatihah, dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat apabila masih mendapatkan rukuknya imam. Tapi pendapat yang pertama, la sholata lima lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, berarti dia harus menambah satu rakaat. Nah, terus gimana sikap kita? Ada dua perbedaan itu. Kalau menurut saya, monggo panjenengan derek sing pundi, karena ini pendapat semuanya, pendapat para imam, dan dalam hukum strata hukum-hukum Islam
sesama pendapat ulama itu tidak bisa saling menyalahkan karena derajatnya adalah sejajar, ya. Jadi kita harus bisa menerima pendapat ini tapi tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain. Itu dalam konteks pengambilan hukum dalam pendapat yang sejajar. Tapi berbeda kalau pendapat ulama kok bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan ijma' sahabat, maka kita harus mengambil pendapat dari kalangan ijma' sahabat, apalagi mengambil pendapat dari sunnah atau Al-Quran. Maka itu Pak J. Jadi kita monggo kita milih sing pundi mawon. Wah aku sing golek slamete tetep maca Al-Fatihah, monggo itu nggih. Yang kedua, membaca basmalah tanpa membaca basmalah nggih. Tidak membaca basmalah itu sah napa mboten? Imam Malik beliau mengatakan bahwa basmalah dalam Al-Fatihah itu bukan bagian dari ayat. Jadi pendapat Imam Malik bahwa Al-Fatihah itu dimulai dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggih. Itu juga ada dalilnya bahwa Nabi itu membaca Al-Fatihah nggih langsung mulai mengatakan surat Alhamdulillahirabbil alamin gitu nggih. Jadi itu pengambilan istimbat dari Imam Malik ya, maka tidak membaca Al-Fatihah menurut Imam Malik itu adalah sah, jadi langsung Alhamdulillah. Kemudian pendapat dari Ahmad bin Hambal atau Mazhab Hambali ya, beliau berpendapat bahwa untuk Al-Fatihahnya imam, bismillahnya itu cukup disirkan. Disirkan itu artinya dipelankan, bukan tidak membaca nggih, bukan tidak membaca tapi dipelankan gitu nggih, dirindikke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, nah gitu nggih. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat ya, mazhab Syafi'iyah ya, berpendapat bahwa bismillah itu perlu dijaharkan, perlu dikeraskan. Nah, gitu ya. Jadi bahkan wajib untuk dikeraskan. Nah, tapi kadang-kadang kemudian terjadi segmentasi dalam pengambilan dalil semacam ini nggih. Oh yang bismillah dikeraskan itu nahdiyin. Oh yang ra nganggo bismillah itu Muhammadiyah gitu nggih. Terus napa melih? Gue salafi Muhammadinu. Muhammadinu ini apa? Muhammadiyah NU nggih. Enten sekarang golongannya pramuki. Pramuki itu napa? Sana sini senang gitu nggih. Kan ada nyanyian di sana senang, di sini senang, nggih pramuki nggih. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. Jadi ini bukan masalah, bukan iki nggone wong NU, tapi ini memang ada pendapat dari ulama-ulama terdahulu. Sebelum NU lahir, sebelum Muhammadiyah lahir, pendapat itu sudah ada di kalangan para ulama, nggih. Lah maka pentingnya kita itu ngaji itu semacam ini agar kita itu tidak napa nggih? Yen ini ora, tidak begitu nggih, apalagi dalam masalah-masalah fikih gitu nggih. Makaten Bapak wonten sanes cukup nggih? Nggih, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian untuk hadis yang ke-6 ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Akhirul qouli hadza astagfirullah wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.